Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Munawaroh akan membahas tentang perbedaan psikologi agama, tasawuf, dan apa hubungan antara psikologi agama dengan tasawuf. Nah, yang pertama adalah psikologi agama. Dengan melihat pengertian psikologi agama serta objek yang dikaji, maka dapat diambil pengertian bahwa psikologi agama adalah cabang psikologi yang meneliti dan menelaah kehidupan agama dalam sikap dan tingkah laku serta keadaan hidup pada umumnya. Dengan ungkapan lain, psikologi agama adalah ilmu jiwa agama, yakni ilmu yang meneliti pengaruh agama terhadap sikap serta tingkah laku seseorang, atau mekanisme yang bekerja pada diri seseorang yang menyangkut tata cara seseorang berpikir, bersikap, berkreasi, dan bertingkah laku yang tidak dapat dipisahkan dari keyakinannya, karena keyakinan itu masuk dalam konstruksi kepribadiannya. Rasulullah di dalam sebuah hadisnya mengatakan bahwa ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh perbuatannya baik. Jika ia rusak, maka seluruh perbuatannya ikut rusak. Ingatlah, itu adalah hati. Begitu kata Rasulullah. Nah, selain itu juga Nabi menjelaskan kepada sahabatnya bahwa Allah tidak melihat seseorang itu kepada jasadnya dan bentuk tubuhnya, melainkan Allah melihat apa yang ada di dalam hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, mengkaji tasawuf maka sangat erat sekali hubungannya dengan hati, karena hati adalah objek kajian tasawuf itu sendiri. Maka dari kedua hadis di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa betapa penting seseorang pelaku agama atau orang yang beragama untuk belajar agama dan mempelajari tasawuf ini. Nah, adapun tasawuf menurut Zarruq adalah ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki hati dan memfokuskan pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Zaibah, tasawuf adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara untuk mencapai Allah dan membersihkan batin dari semua akhlak tercela dan menghiasi akhlak dengan akhlak yang terpuji. Nah, untuk menjadi seorang sufi ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seseorang, yang secara garis besarnya adalah tazkiyatun nafs. Yang kedua adalah tazkiyatun qalbi. Hubungan tasawuf dengan psikologi agama itu ditentukan ketika ternyata salah satu kajian psikologi adalah perilaku para sufi. Nah, jadi hubungan antara psikologi agama dengan tasawuf ini memiliki titik singgung yang sama. Apa itu? Yaitu tentang urusan agama dan hubungan ketuhanan sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Menurut salah satu ahli yang bernama Sabik, beliau mengemukakan ada 3 hubungan antara psikologi agama dengan tasawuf. Yang pertama adalah tasawuf dan psikologi agama sama-sama berpijak pada kajian kejiwaan manusia. Perbedaannya yaitu terletak pada metode pengkajiannya. Tasawuf menggunakan metode intuitif, metode nubuah, dan metode-metode yang berhubungan dengan hati, sedangkan psikologi menggunakan metode pengkajian psikologi empirik. Yang kedua adalah tasawuf dan psikologi agama berbicara tentang kondisi keberagaman seseorang. Tasawuf menggunakan pendekatan rasa, psikologi menggunakan pendekatan berpikir positif dan rasional empirik. Saya Muhammad Al-Husaini menyampaikan tentang mistisisme dalam Islam. Mistisisme berasal dari kata mistik yang diambil dari bahasa Yunani mistikos. Adapun arti mistikos ini adalah rahasia atau tersembunyi atau terselubung dalam kekelaman. Sehingga dari 3 pengertian ini dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa yang dinamakan mistisisme adalah sebuah paham yang mengajarkan serba mistik, yakni ajaran yang bentuknya rahasia, tersembunyi, terselubung dalam kekelaman. Sehingga karena bentuk ajaran tersebut seperti demikian, maka yang dapat mengenal dan memahaminya hanyalah orang-orang yang tertentu saja dan para penganutnya. Cara seorang mistikus atau orang yang terlibat dalam mistis ini menerima
pemahaman atau ajaran yang kemudian akan ia ajarkan adalah melalui pengasingan diri. Karena hal itu, maka ada yang mengatakan bahwa mistisisme ini merupakan paham atau ajaran kepercayaan atau aliran kepercayaan. Di dalam ilmu tasawuf dapat kita jumpai bahwa tujuan antara mistisisme dan tujuan tasawuf adalah sama, yakni sama-sama ingin menyatukan diri dengan Tuhan. Namun perbedaannya adalah di dalam mistisisme adanya penyatuan terhadap selain Tuhan. Penyatuan terhadap Tuhan di dalam tasawuf dapat kita jumpai dari konsep ajaran tasawuf ittihad, al-hulul, wihdatul wujud, manungkaling kaulo Gusti. Ittihad berarti kesatuan. Dalam ilmu tasawuf, ittihad merupakan suatu tingkatan di mana seorang sufi telah melewati tingkatan kefanaan, sehingga seorang sufi tersebut merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Ketika seseorang sufi tersebut telah berada di ambang pintu ijtihad, maka ia akan melontarkan kata-kata yang ganjil, yang disebut dengan syatahat. Adapun yang pernah dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami diantaranya adalah dalam keadaan ia bersyatahat tersebut, aku tidak heran terhadap cintaku kepada engkau, karena aku hanyalah hamba yang hina. Tetapi aku heran terhadap cintamu kepadaku, karena engkau adalah Raja yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah al-hulul. Al-hulul adalah konsep tasawuf yang diajarkan oleh Al-Hallaj, yang menyatakan bahwa Tuhan akan mengambil tempat pada tubuh manusia yang tertentu. Tubuh manusia yang seperti apa? Dijelaskan oleh Al-Hallaj bahwa tubuh manusia yang telah dihancurkan oleh manusia tersebut sifat-sifat kemanusiaannya, sehingga yang tinggal di dalam tubuhnya adalah sifat-sifat ketuhanan atau sifat-sifat ilahiyah. Yang berikutnya wihdatul wujud. Wihdatul wujud adalah merupakan konsep dari tasawuf yang diajarkan oleh Ibnu Arabi, yang menyatakan bahwa penyamaan antara makhluk dengan Khalik, antara yang diciptakan dengan yang pencipta. Adapun manungkaling kaulo Gusti, ini adalah sebuah konsep tasawuf yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar, yang ianya seperti ittihad, al-hulul yang telah disampaikan tadi. Di dalam Islam, khususnya di dunia Arab, mistisisme ini dikenal dengan sebutan tasawuf. Adapun mistisisme Islam di kalangan dunia barat, yang oleh orientalis barat menyatakannya sebagai sufisme, yakni dinisbatkan kepada orang yang melalui jalan tasawuf tersebut, yakni dinamakan yang sufi. Menurut Harun Nasution, bahwa intisari dari mistisisme dan juga tasawuf adalah adanya kesadaran dialog antara ruh manusia dengan Tuhan melalui pengasingan diri. Abu Al-Wafa Al-Ghunaimi At-Taftazani yang mengutip dari pendapat William James, yakni ahli jiwa dari Amerika, mengatakan bahwa kondisi-kondisi mistisisme atau tasawuf itu ditandai 4 kondisi. Yang pertama, kondisi pemahaman, yang oleh orang-orang yang terlibat dalam dunia tasawuf yang disebut dengan sufi disebut juga dengan kondisi pengetahuan. Dan dalam kondisi ini pula terbukalah hakikat, yakni terbuka hakikat, sehingga hakikat tersebut yang tersingkap tersebutlah yang oleh para sufi dikatakan sebagai ilham. Adapun kondisi yang kedua, yakni mustahil dapat diucapkan atau dideskripsikan.
Mengapa? Karena kondisi ini merupakan kondisi semacam kondisi perasaan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Berikutnya yakni kondisi yang cepat sirna. Di mana kondisi yang cepat sirna ini walaupun ia berlangsung dengan cepat namun sangat berkesan di hidup sufi tersebut. Yang keempat, kondisi pasif. Apa yang dimaksud dengan kondisi pasif? Ini suatu kondisi yang seorang sufi sendiri pun tidak dapat untuk menentukannya. Mengapa? Karena dalam pengalaman mistik tersebut adanya suatu kekuatan supranatural yang menguasai diri seorang mistikus atau sufi tersebut. At-Taftazani juga mengatakan bahwa tasawuf memiliki 5 ciri. Ciri psikis, moral, epistemologis. Yakni pertama, peningkatan moral. Karena setiap tasawuf itu pastinya ada nilai-nilai moral yang tertentu yang harus dilakukan atau direalisasikan oleh para sufi. Yang kedua yakni pemenuhan jana. Pemenuhan jana dalam realitas mutlak. Yang berikutnya adalah pengetahuan intuitif, yaitu memahami realitas mutlak tanpa berdasarkan kepada persepsi indrawi dan pemahaman intelektual. Yang keempat, ketentraman atau kebahagiaan. Serta yang kelima, penggunaan simbol dalam ungkapan-ungkapan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deviani Syafitri ingin membahas tentang tingkatan derajat sufi. Nah, di sini tingkatan derajat sufi yaitu yang dimaksud dalam sufi. Kajian ini adalah perdanaan kata tasawuf ataupun materialisme Islam. Nah, secara bahasa, tasawuf diartikan sebagai sufisme, yaitu ilmu untuk pengetahuan. Bagaimana cara menyucikan diri, menjernihkan diri, membangunkan diri di lahir jiwa dalam untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf adalah ilmu yang membahas cara pendekatan kepada Tuhan melalui penyucian diri. Esensi tasawuf itu sendiri juga mendekatkan diri sedekat mungkin dengan Tuhan, sehingga ia dapat melihat dengan mata kepala hati, bahkan ruhnya dapat bersatu dengan ruh Tuhan. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat kami sampaikan mengenai materi hubungan psikologi agama dengan tasawuf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.